syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyam, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa pada bulan tersebut. Wa tuftahu fi abwabul jannah, dan dibuka pada bulan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan diikat pada bulan itu syaitan-syaitan. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin, pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang tak mendapatkan kebaikannya, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh ketika Ramadan itu akan datang, maka mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka. Maka ada di antara mereka yang bersiap untuk Ramadan itu 3 bulan sebelum Ramadan, bahkan ada yang 6 bulan sebelum Ramadan, dan bahkan ada habis Syawal dia sudah mulai menyambut Ramadan yang akan datang. Maka disebutkan oleh salah seorang salaf yang bernama Ibnu Katsir, belum mengatakan bahwa dulu, kata beliau, para sahabat itu ada mereka yang berdoa 6 bulan sebelum Ramadan untuk disampaikan ke Ramadan. Nah, kalau kita kapan kita berdoa untuk sampai ke Ramadan? Mungkin derajat barangkali, karena doa banyak disebarkan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi para sahabat, para salafus saleh 6 bulan mereka sudah berdoa agar disampaikan di Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa lagi. Apa doa mereka? Agar diterima oleh Allah semua yang mereka laksanakan di bulan Ramadan. Begitulah mereka menyambut datangnya Ramadan itu. Mengapa mereka berbahagia? Mengapa mereka bergembira? Karena memang Ramadan ini merupakan karunia Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena memang Ramadan itu sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka Ramadan itu bulan biasa-biasa saja. Artinya tidak ada kelebihan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain, sama saja. Namun khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Bulan Ramadan yang awalnya tidak ada apa-apanya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, kemudian menyampaikan wahyu dan syariat, maka Ramadan menjadi sebuah nikmat dari karunia untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Kata Nabi Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, maka bergembira kalian. Maka mengapa kita bergembira menyebut Ramadan? Karena Ramadan merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tadi juga menyampaikan, setiap datang Ramadan memberikan kabar gembira. Maka beliau menyebutkan mengapa kita harus bergembira menyebut Ramadan. Yang pertama, karena Ramadan merupakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Maka tidak ada satu pun di hari-hari Ramadan itu, mulai dari malam sampai nanti pagi daripada Idul Fitri datang, maka semua itu merupakan waktu-waktu bagi kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan, baik itu di siang harinya ataupun di malam harinya. Semuanya ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutnya syahrul mubarak. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang banyak dibaca itu kan Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan. Mengapa tak didapatkan berkahi kami juga di Ramadan? Karena memang Ramadan sudah bulan yang diberkahi. Tinggal lagi apakah kita mampu mendapatkan keberkahan itu atau tidak. Kemudian apa kata Nabi itu, mengapa kita harus berbahagia Ramadan datang? Karena di Ramadan itu ada satu ibadah yang diwajibkan kepada kita, itu melaksanakan puasa. Dan ibadah yang panjang itu puasa itu. Kalau sholat kita paling lama kita 15 menit 10 menit. Itu sudah hebat, bacaan itu sudah panjang. Kadang-kadang 5 menit juga. Agak
10 menit. Karena kan kalau orang-orang Muhammadiyah dan Muslim kan panjang-panjang sholatnya, artinya bacanya lama sekali, khusyuk. 10 menit aja tak ada, 5 waktu 50 menit tuh. Kalau puasa mulai terbit fajar sampai menjelang matahari itu tak boleh sehari, semudah namanya. Haji kita tak lama juga, haji kita 7 hari selesai. Itu pun haji kan kita laksanakan dalam waktunya. Tapi untuk puasa panjang, makanya puasa itu dia punya kelebihan tersendiri. Dan bahkan puasa merupakan salah satu cara terbaik kita untuk membersihkan diri. Dan itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Kemudian apalagi kata Nabi SAW tadi, mengapa kita berbahagia di Ramadan? Karena di Ramadan itu semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman tidak merasa berbahagia? Karena di Ramadan itu semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Mengapa kita tidak akan berbahagia? Kita ini orang-orang yang berdosa, tak ada kita yang tak bersalah. Cuma Allah tutup saja aib kita sebenarnya. Kalau seandainya Allah buka aib kita, Allah berikan warna dan bau daripada dosa-dosa kita, tak mampu kita berkumpul dengan orang lain, tak mampu kita duduk di hadapan orang lain, tak mampu kita berbicara kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan ada bau, ada warna pada jasad kita. Tetapi Allah Maha Penyayang, Allah tak berikan. Maka bagaimana kita tidak berbahagia? Karena di Ramadan itu pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi di Ramadan itulah kesempatan kita banyak untuk berbuat ibadah. Karena di Ramadan itu Allah rantai syaitan-syaitan. Memang para ulama berbeda pendapat apa maksud rantai ini. Apakah betul-betul rantai atau tidak? Maka ada yang mengatakan betul-betul rantai, syaitan tak ada kesempatan untuk menggoda manusia lagi. Cuma yang menjadi pertanyaan, mengapa masih juga ada orang-orang yang berbuat maksiat ketika di bulan Ramadan? Bukan orang tidak Islam, orang Islam sendiri kadang-kadang tak puasa ya pada Ramadan. Mengapa seperti itu? Maka kata para ulama, karena syaitan yang dirantai, tetapi perbuatan syaitan yang ada pada diri dia tak dirantai. Kenapa? Karena syahwat ada pada diri. Maka kalau syahwat sudah dijadikan sebagai ikutan, maka syaitan tak perlu menggoda lagi. Makanya kalau orang di Ramadan masih berbuat maksiat, artinya apa? Syaitan tak tahu, syaitan tak bermasalah bagi dia. Kenapa? Karena syahwat yang diikutkannya. Kemudian apalagi kata Nabi SAW, di bulan itu ada satu malam yang kita sebut malam Lailatul Qadar. Dan malam itulah yang kita kejar, malam itulah yang kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Memang para ulama mengatakan bahwa, dan Nabi juga menegaskan, dia ada pada 10 malam yang terakhir, ada pada malam-malam ganjil. Tetapi untuk mendapatkannya itu mesti ada persiapan kita. Maka jangan sampai nanti kapan baru kita giat untuk beribadah kepada Allah, hanya 10 malam terakhir saja. Mulai kita beribadah banyak di situ. Tetapi seharusnya mulai awal Ramadan itu mulai kita buat amal-amal ibadah. Dan khusus di 10 bulan terakhir itu kita tingkatkan amal ibadah tersebut. Sehingga apa? Meskipun kita tak tahu ini Lailatul Qadar atau tidak masalah. Maka kadang-kadang banyak juga orang sibuk mencari, ditengok tanda-tanda. Pagi jauh ke atas bagaimana matahari, malam ini hujan atau tidak, tidak hujan. Kan itu yang dicari. Beribadah sajalah kita, ada atau tidak ada keterapanan tanda-tandanya, maka kita insya Allah jika beribadah di malam itu Allah akan berikan kebaikan. Memang tidak semua orang Allah nampakkan Lailatul Qadar itu, hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan kepada mereka tanda-tandanya. Karena memang tugas kita bukan mencari tanda-tanda itu. Tugas kita adalah mengisi daripada malam Lailatul Qadar itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di hadis ini mengatakan bahwa maka barang siapa yang terhalang, artinya tak dapat dia di Ramadan itu, berkah Ramadan tak dia dapatkan, puasa tak didapatkan, nilai puasa tak dia dapatkan, pintu surga dibuka tak dapat dia keberkahannya, pintu neraka tertutup tak dapat dia ampunannya, malam berfaqar tak dapat dia keberkahannya. Maka kata Nabi, siapa yang tak mendapatkan kebaikan yang banyak tadi itu,
maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebaikan daripada Ramadan itu sendiri? Maka secara umum ada dua hal yang mesti kita kerjakan. Ini saya menggunakan istilah orang-orang tasawuf, orang sufi. Yang pertama disebut dengan istilah itu dipakai istilah tahalli. Yang kedua tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli itu maksudnya mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita. Dari apa kita bersihkan? Tentu dari dosa-dosa dan maksiat. Nah, kalau mandi dan kalau fisik kita, zahir kita pasti kita bersihkan. Cuma bagaimana membersihkan diri kita? Maka langkah pertama untuk memasuki Ramadan adalah membersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Kepada siapa kita berdosa? Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kepada Allah jalannya cuma satu, itu taubat. Maka Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini tubu taubatan nasuha, taubat nasuha. Maka kalau dosa kita kepada Allah, maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertama dulu, bersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar tobat kita diterima? Imam An-Nawawi mengatakan ada 3 syarat. Yang pertama menyesali. Maka kita harus betul-betul menyesali setiap perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan penyesalan itu mesti betul-betul menyesal. Artinya tidak ada lagi rasa gembira, rasa bahagia ketika kita pernah melakukan sebuah perbuatan dosa. Maka kalau ada orang ingat dia perbuatan dosa di masa lalu itu, tak sedih hatinya, tapi bahkan terlintas kenikmatan di hati dia dan kebahagiaan, tak menyesal. Meskipun dia sudah menyatakan bertobat, apalagi sampai merasa berbahagia. Karena ada pula orang kadang-kadang berbahagia hatinya ketika menceritakan dia berbuat maksiat itu, meskipun dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika menceritakan perbuatan-perbuatan masa lalunya itu, berbahagia betul dia menceritakan. Nah, maka ini menunjukkan berarti tobatnya itu belum betul-betul datang dari hatinya. Bagi orang yang bertobat, taubatan nasuha, penyesalan itu jangankan lagi menceritakannya, terlintas di pikiran dia pernah berbuat maksiat, menangis, menyesali, dan bahkan dia akan minta kepada Allah untuk menghapus semua file-file yang ada dalam pikiran dia tentang maksiat di masa lalu. Kemudian yang kedua, setelah menyesalinya, meninggalkan perbuatan dosa itu sendiri, tak melakukan, berhenti langsung, tak melakukannya. Kemudian yang ketiga, bercita-cita, berazam yang kuat untuk tidak mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Kalau 3 syarat ini benar kita laksanakan, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kurang dari yang 3 ini, maka dikhawatirkan taubat belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh para ulama, bagaimana caranya agar kita tahu apakah taubat kita tidak diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya adalah tengok saja diri kita. Apakah meningkat amal ibadah setelah bertobat atau tak ada peningkatan? Kalau semakin meningkat ibadah kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, berarti menunjukkan taubat kita mulai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak ada satu kita yang tidak berdosa. Tetapi kalau kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berbahagia menyambut kedatangan kita. Ini kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, tak bisa bertobat saja, tak bisa istighfar saja. Kalau dosa kita kepada manusia, maka mesti yang pertama meminta maaf kepada orang yang kita sudah berbuat dosa. Kalau mungkin ada kata-kata kita, ada sikap kita, ada perangai kita yang barangkali menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang yang tidak enak dalam kehidupan mereka,
maka kita datang untuk meminta maaf kepada mereka. Namun kalau seandainya ternyata karena kata-kata kita, karena ucapan kita, ada orang-orang yang kehormatannya kita rusak, yang kehormatan dirinya mungkin berkurang akibat ucapan kita itu, maka kita mesti melakukan pembersihan. Cuma saja memang oleh para ulama, kalau kita memuji orang lain, apakah perlu kita untuk menyebutkan dosa kita itu? Mohon maaf ya, kemarin saya memuji Anda, kemarin saya memfitnah Anda. Nah, itu kalau seandainya akan menimbulkan bahaya pula, setelah itu tak usah disampaikan. Awalnya kita datang minta maaf ini, mau bersalam-salaman, mau berdamai-damai masuk Ramadan, karena kita sebutkan tadi tak jadi kan? Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi malah bermusuhan. Maka oleh Pak tak perlu disampaikan. Cuman kalau seandainya kata-kata itu ternyata membuat nama baiknya rusak, maka kita perlu untuk meluruskan kembali tanpa harus menyampaikan. Cukup sampaikan kita maaf saja. Itu kalau berkaitan dengan kata-kata dan sikap itu. Namun kalau seandainya ternyata dosa kita itu berkaitan dengan harta, mungkin kita pernah mengambil yang tidak hak kita dari hak orang lain, atau mungkin ada sesuatu yang pernah kita mengambilnya, maka itu tak bisa hanya minta maaf saja, tetapi kita mesti minta dihalalkan. Minta halal itu kan, pokoknya kita pernah merambutannya dulu, dan kita tak minta izin, cuma kita ambil tiga, tapi sepohon itu kita ambil lah, tidak bisa kita halal Pak ya, cuma 1, 2, 3. Maka tolong halalkan apa yang pernah saya makan dari harta. Minta halalkan maksudnya. Tetapi kalau seandainya ternyata minta halal tidak juga dia berikan, harus dibayar juga, maka mesti kita membayar. Maka bagi kita yang punya hak orang pada diri kita yang belum kita kembalikan, maka mesti kita kembalikan. Kalau tidak, maka tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dosa kita kepada sesama manusia. Maka salah satu cara supaya kita bisa bertemu, bukan kalau bapak ibu saling ke rumah masing-masing tak jadi. Pokoknya yang satu rumahnya jauh-jauh, mungkin habis Ramadan tak selesai kita berkunjung untuk minta maaf. Makanya ada perkumpulan itu. Maka kumpul-kumpul kita ini, pertemuan kita pada hari ini tidak hanya sekedar mengadakan kajian saja, tetapi bagaimana antar kita sesama kita saling memberi maaf antar satu dengan yang lain, sehingga Ramadan yang kita sambut itu betul-betul nanti keberkahan Ramadan itu kita dapatkan. Keberkahan Ramadan itu kita dapatkan. Kenapa? Karena kepada Allah kita sudah bertobat, kepada sesama kita sudah meminta maaf atas salah-salah. Ini adalah langkah kita yang pertama, yaitu membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah dan juga dosa kepada sesama. Kemudian langkah yang kedua, kita sebut istilah tahan. Tahan itu maknanya menghiasi diri. Dengan apa kita yang dirikan tentu dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu amal ibadah yang bersifat zahir ataupun yang bersifat batin. Baik itu amal ibadah yang bersifat lisan ataupun amal ibadah yang bersikap amal perbuatan. Maka tentunya di bulan Sya'ban itu kita sudah memulai. Karena kata para ulama, kalau di Ramadan kemarin kita menanam, maka di Sya'ban kita menjaga tanaman itu, di Ramadan kita menuai semuanya. Namun meskipun hari kita tinggal beberapa hari lagi, kesempatan kita masih ada. Maka mungkin sebelumnya tak banyak kita tanam, sekarang mulai kita tanam sebanyak-banyaknya, kita jaga sebaik-baiknya. Supaya apa? Ketika Ramadan itu datang, ada yang kita tanam. Jangan sampai nanti orang menuai, kita tak ada. Orang makan, kita kelaparan. Orang mendapatkan pahala, kita tak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada persiapan kita untuk masuk pada Ramadan. Maka apa amal ibadah yang perlu kita laksanakan? Tentunya amal-amal ibadah yang akan kita perbanyak di bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah puasa. Karena puasa itu sudah diwajibkan di Ramadan, maka untuk melatih agar puasa kita bagus di Ramadan, kita latih sebelum Ramadan. Cuman ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka kata Nabi, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum."
Apabila masuk pertengahan akhir Sya'ban, maka jangan berpuasa lagi. Maka para ulama memberikan penjelasan bagaimana di antara ulama Syafi'iyah, kalau orang itu berpuasa sebelum pertengahan awal dia sudah berpuasa, mungkin Senin Kamis dia sudah berpuasa, maka tak masalah dia melanjutkan setelah pertengahan selanjutnya. Kemudian bagi orang-orang yang sudah rutin berpuasa Senin Kamis, atau bagi orang-orang yang memang biasa puasa daun, maka boleh dilanjutkan. Tetapi kalau hanya berniat puasa setelah pertengahan akhir Sya'ban, tak boleh. Bahkan ada mengatakan haram hukumnya berpuasa juga lagi. Kenapa? Karena jelas larangannya fala tasumu. Maka ini hanya larangan berlaku bagi orang-orang yang memang meniatkan puasa itu hanya pertengahan akhir Sya'ban. Maka puasa. Nah, kalau yang kemarin mungkin membiasakan diri berpuasa, maka boleh. Kecuali mungkin dia hanya yang ragu bulan. Ini Ramadan atau tidak? Juga kita Muhammadiyah kan ragu lagi. Kenapa? Karena satu Ramadan itu sudah ditetapkan. Kami sampaikan juga, kita tak boleh ragu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah tentang hisab. Hisab itu disyariatkan, dan itu merupakan ijtihad. Dan saya membaca dalam sebuah tulisan di sebuah website, itu ada lebih kurang 21 alasan hisab itu digunakan untuk penentuan bulan Ramadan. Nah, apalagi dengan kecanggihan keilmuan dan teknologi pada hari ini, maka sudah mulai hampir bisa dipastikan masuknya tanggal 1 setiap bulan itu sendiri. Nah, maka kita yang pertama puasa kita perbanyak. Kemudian juga mengapa puasa itu perlu kita perbanyak? Untuk melatih pertama zahir kita. Karena kalau orang sudah terbiasa puasa, maka ketika masuk Ramadan itu dia sudah biasa, fisiknya bisa menerima. Tapi kalau ada orang tak pernah berpuasa kecuali di Ramadan saja, maka puasa hari pertama itu berat betul bagi. Maka orang Minang menyebutnya puasa tua. Artinya puasa di awal berat betul. Kenapa? Karena fisik belum terbiasa untuk menetapkan haus, langsung dikasih di hari pertama, tentu berat. Maka puasa itu sebelum Ramadan untuk melatih. Kemudian juga tidak hanya melatih puasa secara zahir, tetapi bagaimana puasa kita betul-betul menyampaikan kita kepada tujuan puasa itu sendiri. Maka kalau kita baca ayat yang tadi dibacakan juga kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah awali wahai orang-orang yang beriman. Di ujung ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Berarti puasa itu membentuk orang beriman mencapai ketakwaan. Kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Pada siapa tadi? Orang-orang beriman. Mengapa Allah mengatakan orang-orang beriman? Mengapa tidak orang-orang Islam? Mengapa tidak wahai umat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena memang puasa itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya puasa yang sesungguhnya. Karena kalau hanya puasa menahan makan minum semuanya mampu. Jangankan kita yang sudah tua-tua nih, anak-anak umur 6 tahun bisa puasa, tak makan tak minum bisa. Kalau hanya itu mudah, tetapi mengapa Allah panggil orang-orang beriman? Berarti ada puasa yang harus dilaksanakan yang sesungguhnya. Maka Allah katakan karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka para ulama tafsir mengatakan, mengapa Allah menyebutkan orang-orang terdahulu? Untuk sholat Allah katakan sebagaimana orang-orang terdahulu, tapi puasa disebutkan sebagaimana orang-orang dulu berpuasa. Kata para ulama, ini merupakan bentuk berita bahagia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka tak merasa berat ketika melaksanakan puasa itu sendiri. Kenapa? Karena umat terdahulu pun mereka sudah berpuasa. Cuma ada perbedaan dari sisi tata cara dan waktunya. Kemudian berarti tadi kita katakan bahwa puasa itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Dan juga Allah berikan kabar gembira, berarti puasa itu berat, betul berat. Tapi kalau hanya sekedar
sekedar yang tadi meninggalkan makan dan minum mudah, tak payah. Jangan kita yang sudah besar anak-anak bisa kata-kata. Tetapi mengapa Allah panggil orang-orang yang beriman? Mengapa Allah sebutkan orang-orang terdahulu juga? Karena puasa itu untuk mencapai la'allakum tattaqun, itu bukan sesuatu yang mudah, harus ada perjuangan. Maka Imam Al-Ghazali membagi puasa itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama disebut shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Seperti apa? Orang-orang yang hanya meninggalkan makan dan minum dan jima di siang hari saja. Hanya itu yang mampu dia lakukan. Artinya apa? Sedangkan anggota tubuhnya tidak ikut berpuasa. Maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang Nabi katakan, kata Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyam illa wa akhsh. Berapa banyak orang berpuasa, tak ada yang didapatkan daripada puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Berarti itu dapatnya apa? Dapat tak dapat pahala apa? Cuma dapat lapar dahaga saja. Tentu kita tak mau termasuk kelompok yang seperti ini. Maka derajat yang kedua adalah yaitu shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus yang disebut oleh Imam Al-Ghazali syamus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Bagaimana cara mencapai puasa orang soleh ini? Yaitu orang-orang yang tidak hanya menahan syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, tetapi juga mampu menjaga semua anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka agar kita bisa sampai pada tingkat yang kedua ini, ada 6 perkara yang mesti kita laksanakan. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Maka pandangan itu dijaga ini. Kalau mungkin sebelum ada Android ini dan belum ada macam-macam teknologi, mungkin agak mudah kita sedikit menjaga pandangan kita. Tak usah keluar rumah selesai. Kalau di TV kan, TV kita hidupkan tidak terus-menerus. Tapi kalau sudah pakai ini, Ustaz, kami kan nonton ceramah iklan ada salah. Lewat handphone. Artinya kalau kita tak mampu menjaga pandangan kita di hari-hari di zaman teknologi ini, paling berat menjaga pandangan kita. Makanya barangkali yang menyebabkan mengapa kita tidak merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah, kelezatan beribadah, salah satunya karena kita tak mampu menjaga pandangan. Maka yang pertama jaga pandangan. Yang kedua, jaga pendengaran. Maka telinga kita jaga, jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan. Ustaz, saya kan hanya duduk saja, Ustaz. Saya tak menceritakan orang itu. Maka kata Nabi SAW, al-mu'tabu wal-mustama' syarikan fi'li. Orang yang memuji dan yang mendengarkan sama-sama berdosa. Maka jaga pendengaran. Kemudian yang ketiga, jaga lisan, jaga lidah. Jangan sampai lidah itu mengatakan kata-kata dosa. Kalau sekarang jaga jari kita, kan jari kita menyentuh ya. Makanya sampai ada yang kita ketik itu menimbulkan perbuatan dosa. Memang hari ini orang tidak mengatakan langsung, cuma di status dia. Ada sedikit pertengkaran dengan kawan-kawan, di status disebutkan juga perang status jadi. Memang omongan tak keluar, tetapi perangnya melalui status masing-masing. Kalau saling ngomong, mereka berdua yang tahu. Tapi kalau status ratusan orang yang paling parah, dosa orang masa bisa. Makanya jaga lisan kita. Kalau sekarang jaga lisan. Kemudian yang keempat, jaga seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang kelima kata Imam Al-Ghazali, jangan terlalu banyak makan yang halal ketika berbuka. Ini yang agak sulit kita tinggalkan kadang-kadang. Tapi dalam sudah tolong orang-orangnya tak banyak makan. Kan kalau mau berbuka itu banyak jualan, semua yang dijual. Syahwat makan kita meningkat, semua terasa mau habis. Maka ada yang kita beli, ada yang kita buat. Kadang-kadang dibeli 10 termakan saja. Selesai makan tak mampu apa-apa lagi. Itu syahwatnya. Maka Allah jangan sampai nanti di siang hari syahwat kita lemahkan, di malam hari kita buka kembali pintunya. Sama saja. Apa beda? Makanya jangan terlalu banyak makan yang halal, apalagi yang haram. Yang halal saja diperintahkan kita jangan terlalu banyak.
Ini yang kelima. Yang terakhir, ketika kita berbuka itu hati kita harus berada di antara dua perasaan. Pertama apa? Takut tidak diterima oleh Allah puasa kita di hari itu. Yang kedua, berharap kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita kan tak tahu seperti apa nilai puasa kita itu, sempurna atau tidak, tetapi kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau 6 hal tadi sudah kita lakukan, insya Allah kita akan berada pada saumul khusus, derajat yang kedua. Insya Allah yang seperti ini pahala akan sudah didapatkan. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu disebut saumul khusus. Puasa orang-orang yang lebih khusus lagi. Siapa mereka? Kata Al-Ghazali, ini puasanya para nabi, puasanya orang-orang soleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin berat kita untuk mencapai, sulit kita untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena puasa yang seperti itu jangankan lagi untuk syahwat makan dan syahwat perut saja, tetapi untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya rendahan itu tak terpikir oleh dia. Maka kata para ulama juga, orang-orang di posisi ini mereka akan beranggapan sekedar hanya memikirkan apa yang akan dibuat untuk berbuka di sore hari, maka mereka menghitung itu sebagai sebuah kesalahan. Maka sudah mulai halus sekali. Artinya hanya memikirkan apa mau dimakan di berbuka, itu bagi mereka sudah itu dosa. Kenapa? Sudah menyandarkan diri kepada rezeki di masa yang akan datang. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka hati dia tidak ada kecualiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus lihat supaya puasa kita nanti berada minimal pada derajat yang kedua, maka kita harus mulai belajar. Makanya belajar puasa. Ini amal yang pertama. Kemudian amal yang kedua adalah tentu memperbanyak sholat tahajud, sholat malam. Supaya apa? Supaya nanti di Ramadan tarawih mudah untuk dilakukan. Jangan sampai nanti di tarawih loyo-loyo kita. Padahal tarawih itu waktunya setelah isya, sedangkan sholat malam itu di malam hari. Maka kalau sholat tahajud mampu kita lakukan, tentu tarawih lebih mudah lagi kita laksanakan. Maka sholat tarawih ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di Ramadan jangan pernah kita tinggalkan. Meskipun tak sempat kita berjamaah, di rumah kita kerjakan sendiri. Karena kadang-kadang kan semua kita punya kesibukan masing-masing. Mungkin ada pekerjaan kita di perjalanan, tak sempat kita sampai di rumah, orang selesai sholat tarawih, maka tetap laksanakan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang diremehkan, kan sunnah betulnya, tak wajib, betul sunnahnya, tetapi ia hanya ada di bulan Ramadan, ada di bulan-bulan yang lain. Maka rugi kita ketika tarawih itu kita tinggalkan tanpa kita laksanakan. Ini yang kedua, memperbanyak sholat sunnah, terutama sholat di malam hari agar tarawih mampu kita kerjakan. Kemudian apa lagi? Yaitu memperbanyak tilawatul Quran. Makanya kalau kita perhatikan ulama-ulama terdahulu, khusus di Ramadan itu tak ada pengajian. Imam Malik itu dia punya majelis hadis, tetapi ketika Ramadan datang, majelis ditutup. Kenapa? Karena beliau fokus pada Al-Quranul Karim. Maka yang sering masuk dari Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Quran berapa kali? 60 kali selama Ramadan, 2 kali siang sekali, malam sekali. Cuma hafal beliau itu masalah. Dia sudah hafal kali, berjalan pun dia sudah baca Quran. Maka saya pernah bertemu dengan salah seorang syekh juga, dan dia hafiz Quran juga. Itu memang belum baca Quran terus. Kalau tak mau mulai kita baca Quran, tentu khatam cepat. Kalau kita banyak terpenuhi kali. Kalau dia tidak tidur baca Quran, tak ada yang dia baca Quran. Lisan itu Quran. Maka jangan heran kalau ada ulama itu mengkhatamkan 2 kali sehari dalam sehari, karena menghafalnya. Cuma tentu bacaannya tidak seperti orang tilawah seperti kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bacaannya. Makanya cepat bisa 2 kali.
Apalagi Imam Syafi'i ceritakan kalau Ramadan itu datang, dia sudah bertempat di masjid untuk beriktikaf. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kita mulai. Maka mulai pasang niat kita. Ya Allah, Ramadan ini saya mesti khatam sekali. Minimal sekali itu. Ya Allah, saya mesti khatam 2 kali. Ya Allah, mesti khatam 3 kali. Niatkan saja dulu, pasang niat. Perlu buat catatan. Supaya apa? Supaya nanti ketika di ujung-ujung Ramadan kita sudah dulu. Ternyata baru belum ada yang buat sulit, maka kita kejar. Maka harus ada niat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah mempersiapkan infak yang banyak di Ramadan. Sedekah pun banyak. Maka Nabi itu kata para sahabat, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sudah masuk Ramadan, beliau ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Karena itu mursalah seperti angin yang bertiup. Kalau angin kan tak ada tempat dia, asal ada lubang dia masuk ke situ. Maka angin itu dia bisa masuk kemana-mana. Maka nanti ketika Ramadan seperti angin itu berinfak. Makanya siapkan infak terbaik kita di Ramadan ini. Ustaz, boleh tak siapkan infak rencananya nih 1 juta di Ramadan ini? Saya keluarkan di malam pertama saja. Maka lebih baik diansur setiap malam. Supaya apa? Supaya dapat pahala tiap malam itu. Apalagi pas berinfak ternyata itu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya 1000 bulan. Makanya siapkan infak kita. Berapa mampu kita? Mampu kita 10.000 semalam, 10.000 semalam. Mampu 5.000, 5.000. Mampu 100.000 lebih baik. Maka Ramadan itu kesempatan kita untuk berinfak sebanyak-banyak. Makanya nanti di masjid-masjid Muhammadiyah infak di Ramadan itu meningkat daripada bulan-bulan yang lain. Dan sampai nanti bulan Sya'ban, Rabiul Awal infaknya terkumpul 2 juta sebulan. Pas Ramadan 2 juta enggak meningkat. Maka di Ramadan itu tambah kan banyak dan niatkan, dan itu mulai dipersiapkan. Ini beberapa amalan. Kemudian yang perlu juga kita tingkatkan adalah rasa peduli kepada sesama. Makanya Ramadan itu kan kita diperintahkan untuk memberikan berkah kepada orang lain. Maka kata Nabi, barang siapa yang memberikan buka kepada orang lain, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau sempatlah di Ramadan itu kita memberikan 3 orang saja perbukaan, 3 orang saja, berarti puasa kita di bulan itu 4 bulan. Sebulan kita 3 bulan pahala dari orang lain. Makanya orang-orang beriman itu di Ramadan itu membuat makanan itu luar biasa. Makanya ada penelitian disebutkan kan Ramadan itu orang berpuasa seharusnya secara hitung ekonomi duit sedikit keluar. Itu hitung-hitung ekonominya tak banyak keluar karena tak makan tapi. Tetapi mengapa kata mereka di Ramadan itu malah mengeluarkan orang Islam itu semakin banyak? Oh, berarti Ramadannya gagal. Bukan gagal. Semakin banyak pengeluaran orang di Ramadan, berarti semakin berhasil Ramadan itu mendidik dia. Tapi untuk diri pribadi maksudnya. Makanya banyak kita selain kita berinfak, juga kita memberikan. Maka yang kita beli itu untuk kita saja, tetapi untuk kita berikan kepada yang lain. Makanya kalau kepedulian kita tak meningkat di bulan Ramadan, itu tanda Ramadan gagal, tak berhasil. Dan itu mesti diperkuat. Apalagi di hari ini kan kita mendengar, mungkin kita akan terjadi. Kemarin di NTT ada anak SD bunuh diri. Itu kan luar biasa. Anak SD bunuh diri hanya gara-gara dia minta untuk beli buku dari pena 10.000 cuma. 10.000 orang tua tak punya duit. Anak mengambil keputusan. Kamu pendidikan betul ya? Berarti kan orang tak pernah lihat tetangga lagi. Tak pernah menengok orang lain. Kemudian tak ada lagi. Ramadan itu menimbulkan kemudian. Maka mempedulikan orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bukan ibadah. Maka kata Rasulullah, di antara ibadah adalah idkhalus surur ila qulubin nas, memasukkan rasa bahagia ke dalam diri manusia. Maka kalau orang mau berbuka, tentu kita beri makanan berbahagia ya. Apalagi tak nampak untuk dimakan. Maka kita carilah dari kita orang-orang di samping diri kita yang mungkin mereka memerlukan
makan untuk mereka berbuka di bulan Ramadan. Makanya timbulkan rasa kepedulian yang kuat. Kemudian juga di antara amalan adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Tentunya pertama kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin bagi yang masih hidup ayah ibunya, maka datang kepada ayah ibu kita, minta maaf kepada mereka. Karena memang kebahagiaan kehidupan di dunia ini dan di akhirat itu tergantung bagaimana kita membahagiakan ibu orang tua kita. Kemudian mungkin yang suami istri juga begitu. Orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada kakak beradik, maka diperkuat silaturahim kita. Dengan cara apa? Untuk datang kepada mereka, meminta maaf, saling bermaafan, kemudian saling bersama pelukan, semua yang kita habiskan di ketika itu. Dan juga silaturahmi secara umum tentu kepada karib kerabat kita, terutama tetangga kita. Dan sampai nanti kita sudah minta maaf kepada orang-orang yang jauh, tetapi kita lupa tetangga sebelah kita. Tak pernah kita minta maaf kepada mereka yang barangkali ada perbuatan-perbuatan kita yang tak terungkapkan oleh lisan mereka untuk menyampaikannya, tetapi mereka merasakan terganggu oleh hal tersebut. Maka kita datang untuk meminta maaf, dalam rangka untuk memudah silaturahim di antara sesama kita. Dan tentunya banyak amal-amal ibadah yang lain yang mesti kita laksanakan di bulan Ramadan itu dalam rangka juga untuk menyambut Ramadan. Maka secara membuat tadi, pertama, tahalli, kita bersihkan, kita buang dosa-dosa kita tinggalkan perbuatan, kita bersihkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama kita minta untuk tidak dihalalkan. Kemudian yang kedua, tahalli, kita hiasi dengan amal-amal soleh. Insya Allah kalau itu sudah kita kerjakan, maka Ramadan itu akan kita sambut penuh kebahagiaan. Sampai nanti meskipun secara riwayat ini kan tidak kuat, yaitu sampai-sampai para sahabat itu mengatakan, ya Allah, jangan Engkau berikan bulan kecuali Ramadan saja. Artinya hati mereka itu ada keinginan tak ada bulan yang lain, Ramadan saja sepanjang masa. Kenapa? Karena di Ramadan itu mereka mendapatkan kenikmatan sholat, kenikmatan baca Quran, kenikmatan berinfak, kenikmatan berzikir, semua nikmat dia rasakan dan tak pernah dirasakan di luar Ramadan. Maka di hatinya, ya Allah, jadikan Ramadan saja bulan-bulan itu. Kalau sudah sampai di tingkat itu perasaan kita, maka berarti Ramadan kita sudah berhasil menjadikan kita la'allakum tattaqun. Tujuan kita bertakwa itu akan tercapai. Tetapi kalau seandainya tidak, maka ini yang dikhawatirkan. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, "Gharima anfu rajulin", merugilah seseorang, kata Nabi SAW. Di antaranya siapa? Itu man dakhala Ramadan, orang yang masuk Ramadan sampai selesai tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya. Makanya ini diaminkan oleh malaikat Jibril, didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Ramadan tetapi dosa kita tidak terampuni oleh bulan Ramadan. Tentunya kalau di Ramadan ampunan tak kita dapatkan, di luar Ramadan akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Maka perlu persiapan diri agar kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terpenting, mari bersama-sama kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sampai Ramadan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, supaya Ramadan juga menyambut kita penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah yang demikian, semua yang Allah janjikan di Ramadan, yang disebutkan di Ramadan itu akan bisa kita dapatkan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada kata-kata yang mungkin tidak tepat dan salah, itu datang dari diri kami sendiri, dan saatnya ada yang berat itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlul khairat, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.